Subang sudah terkenal dengan buah nanasnya. Manis, besar, dan segar. Bahkan disebut kota nanas. Namun siapa sangka, di balik buah nanas yang banyak faedahnya ini, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan daun nanas menjadi sesuatu yang lebih bernilai lagi. Seperti apa Sobat Kreatif? Kita ikuti dalam Sang Kreator. Hamparan kebun nanas di Subang begitu luas dan memukau mata bila kita memandangnya. Saya kali ini begitu asik menikmati suasana di kebun nanas ini. Dan nampaknya baru panen nih. Namun, loh kok yang dikumpulkan daun nanasnya? Untuk apa ya? Waduh, di kebun nanas nih saya nyari yang mateng, nggak ada yang mateng ini. Saya lihat-lihat masih pada hijau. Punten Pak. Iya, iya. Ini lagi ini Pak. Iya, lagi Beres-beres di sini. kebun, ya. Ada yang mateng nggak sih Pak? Saya lihat-lihat kebun seluas ini belum ada yang mateng. Ada, ya. Oh, ada? Ada yang. Oh. Ini yang sudah matang ini ya. Oh ini. Iya. Iya karena kan kalau nanas Subang kan terkenal manis, segar gitu. Iya, betul. Boleh cobain Pak langsung Iya, di sini? boleh ini untuk ya. Wah. Panen ya. Iya, boleh Pak. Dibuka ya. Iya. Langsung Langsung. dari kebunnya nih, saya nyobain nanas Subang. Aduh, ini Oke. biar. Ini. Coba punten Pak. Wah, segernya nih kita cobain ya. Iya, Bismillah. Manis ya. Manis Pak, Iya. segar. Saya mau lihat Pak. Ini kan kayaknya udah mau panen juga. Iya. Bagian ada yang belum matang, tapi ada yang udah matang. Saya mau jalan-jalan ke sana Pak. Iya, boleh. Kita lihat-lihat ya Pak. Iya. Yuk. Ayo Bapak dulu Pak. Bab, iya. Yuk. Buat dulu. Ini belum matang ada. Nih. Iya. Punten, Pak. Ah, mangga, Kang. Aduh, Ya. ini lagi ngapain nih, Kang? Ini Ngumpulin kita- daun kayak gini? Ya, kita mengambil daun nanas yang sudah dipanen buahnya itu untuk diolah, diambil seratnya. Wah, saya baru tahu tuh. Ternyata bisa diambil saat buat bikin apa? Kita bisa bikin sampai jadi kain serat daun nanas. Nah, baru dengar kan? Dari daun bisa jadi kain. Iya. Oh. Jadi kita memanfaatkan limbah daun nanas yang selama ini dibuang oleh petani, kita olah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Wah. Salah satunya jadi kain serat daun nanas. Wah, coba Pak saya lihat Pak ini contoh daunnya nih. Nah, ini daun-daun yang sudah kita pilih. Ini di dalam daun ini ada serat-serat. Nah, nanti yang serat di dalam daun ini yang kita akan proses menjadi benang dan jadi kain. Oh, ini udah siap nih. Sekarang kita ke tempat produksi. Ya, ini kita bawa ke tempat. Boleh lihat ya di sana ya. Boleh, boleh. Udah ada di sana juga Sudah bahannya? ada juga di sana, Oh. tapi ini kita juga akan bawa. Oke, ayo Pak. Ya, mari. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan pengusaha serat daun nanas ini. Dan dia dengan sungguh-sungguh juga berbagi ilmu tentang serat daun nanas. Iya kan, tempat produksinya. Wah, oke. Akan mengolah daun nanas di sini. Boleh Pak, saya ikut ke dalam. Ada ini ya. Ya, ini Pegawai- daun-daun yang sudah pegawai. dikumpulkan sebelumnya. Nah, ini Kang Gilang tempat produksi mengolah daun nanas menjadi serat daun nanas gitu ya. Ini ada daun-daun yang sudah kita kumpulkan sebelumnya, di mana setiap hari itu kita minimal perlu 3 sampai 5 kintal daun nanas. Oh, Nah, jadi yang jadi- udah tadi dibawa itu ke sini ya. Iya, otomatis nanti kita akan timbang. Setelah ditimbang, kita akan sortir berdasarkan panjang daun nanasnya. Kita pisahkan juga yang rejectnya juga gitu. Iya. Semakin panjang semakin bagus. Kemudian tidak busuk, tidak kering, tidak patah, tidak sobek, sesegar mungkin. Iya. Biasanya toleransi 5 hari masih kita bisa olah. Nanti Kang Gilang kalau mau nyobain jangan lupa pakai safety, pakai sarung tangan. Oh seperti iya, saya. ini penting Karena- juga ya. Betul, karena daun nanas ini sebagian banyak duri-durinya di pinggirnya. Oh, saya boleh langsung melihat juga Pak. Boleh. Selanjutnya setelah proses sortir ini seperti apa ya Pak ya? Nanti Boleh. sekalian Bapak cerita juga Boleh, prosesnya. siap. Nanti kita akan Oke, coba. malam. Mari. Yuk, mangga.
bilang tempat dekortikasi untuk mengolah daun nanas menjadi serat daun nanas. Oh Saya izin buka topik kan. Oh iya Pak. Ada di sini agak sedikit teduh ya Pak ya. Jadi aman. Wah. Ini namanya mesin dekortikator. Oh iya. Jadi dengan mesin ini kita akan memisahkan antara daging daun nanas dengan seratnya. Jadi seratnya akan tetap kita pegang, daunnya akan jatuh ke bawah. Nah, di situ kita proses pemisahan daging daun nanas menjadi serat daun nanas. Mungkin boleh lihat juga nih, kayaknya Akang belum nyalain mesinnya ya. Ya, bisa kita operasikan. Boleh ya? tuh kalau Boleh. gitu sambil saya lihat Kang prosesnya Kang. Boleh. Mangga dilanjutkan. Nah, selain serat nanasnya, kita juga masih bisa memanfaatkan daging daun nanasnya, Kang Oh Gilang. iya. Di sini kan seratnya tadi di Iya. atas kan. Nah, si rendemennya atau daging daun nanasnya kan jatuh ke bawah seperti ini. Nah, ini kita masih bisa manfaatkan. Ini jadi apa Pak? Ini bisa untuk pakan ternak. Wah. Nah, atau dibiarkan membusuk supaya menjadi pupuk organik. Iya, jadi tidak terbuang ya Pak Tidak ya, terbuang, tetap manfaat kita, ya. kita masih manfaatkan. Biasanya kita juga ngasih kesempatan ke para petani untuk dibawa pulang, dikembalikan ke tanamannya. Wah. Nah, jadi tidak terbuang gitu. Jadi semua bagiannya termanfaatkan ya Pak ya, walaupun Betul. sudah diolah di sini. Oke, Pak lanjut lagi Pak. Ya. Habis kita dapetin serat nanasnya, selanjutnya proses apa nih Pak? Kita akan ke tempat pencucian serat. Oke. Jadi kita membersihkan serat. Kita langsung Mari sebelah siap. sini. Oke Pak. Nah, ini proses pencucian kita lakukan di tempat ini. Oke Ya. Kang. Siap. Nah, ini dicucinya pakai air biasa Mm-mm. untuk menghilangkan warna hijau yang menempel pada daun atau pada serat. Nah, sebenarnya idealnya pencucian ini di air ngalir Oh iya. supaya warna hijaunya itu langsung hilang kan. Ya. Cuman karena di kita agak terbatas airnya, jadi kita memanfaatkan atau memaksimalkan air yang ada dengan wadah seperti ini. Oke, Pak Lan, kemudian ini kalau untuk proses pencucian ada campuran seperti bahan-bahan lain nggak selain air? Enggak, kita pakai air biasa aja. Air biasa. Bahkan air hujan pun bisa. Oh gitu. Ya, kita pakai tanpa bahan kimia, tanpa deterjen. Jadi pakai air biasa supaya tetap ramah lingkungan gitu. Oh, bahkan sampai kayak diiris gini ya, maksudnya dihilangin si bagian hijaunya. Ini diluruskan seratnya, kemudian untuk meminimalisir sisa daging daun yang masih menempel. Iya. Udah Lebih mulai bersih. terlihat tuh Pak ya. Jadi warna alami putihnya tuh udah mulai terlihat ya Ya. ketika sudah dicuci dan dihilangkan tadi ya. Ya, betul. Menggunakan Nanti air biasa. Nah, ini sudah diperas sama Akang ya. Iya. Ini siap dijemur berarti ya? ini tinggal dikebutkan dulu. Oh, dikebutkan dulu ya. Soalnya kalau nggak dikebutkan nanti pas keringnya dia akan gimbal. Oh. Nah, jadi harus dikebutkan dulu. Setelah itu dijemur. Oke. Udah beres Kang, nyucinya Kang? Udah. Oke, kita lanjut lihat proses selanjutnya. Ya, Ya. boleh mungkin dikebutnya di tempat penjemuran. nanti. Ya. Di sini kita akan ke tempat penjemuran. Nah, setelah dicuci ini kan nanti dijemur ya. Ya. Tapi sebelum dijemur, ini jangan lupa harus dikibaskan dulu seperti ini. Wah. Ada tekniknya. Jadi selain meminimalisir kandungan airnya, juga Iya. ini untuk supaya seratnya lebih terurai, Iya. supaya tidak gimbal gitu. Nah, ini bisa kelihatan kan beda warnanya. Iya, beda banget. Nah, ini akan perubahan warna itu sesuai dengan tingkat kekeringan serat. Iya. Nah, jadi salah satu indikator serat ini sudah kering, itu warnanya sudah putih seperti ini. Nah, saya mau coba sentuh ini teksturnya Boleh? gimana Boleh, Pak? silakan. Kalau yang udah kering, ini udah Pak? Ini masih belum, Oh, ini belum. masih satu Yang warna, mana? ini yang kering. Ini mungkin ya? Nah, ini sudah kering. Wow. Lebih keras kan? Iya. Ini biasanya kalau pakai alat itu kadar air di bawah 13%. Iya. Dan ini seratnya juga kuat loh. Kuat, ya. Kalau udah kering begini.
Saya pikir ini akan putus gitu Pak, ternyata enggak ya. Kalau sudah kering lebih kuat Sudah lagi. kering lebih kuat lagi dan warnanya udah pure, warnanya warna putih seperti ini. Nah kalau untuk hitungannya Pak, misalkan kan ini diikat atau dijemur per satu bundel gini ya, itu berapa banyak Pak itu untuk kainnya atau seratnya? Nah, seratnya biasanya kita ikat per 1 kilo. 1 kilo. Iya, karena biasanya jual kita per kilo seratnya ini. Nah, kemudian kalau untuk jadi benang, jadi kain, ini harus kita olah dulu menjadi. Tapi sekarang lagi ada pengerjaan juga Pak? Ada, nanti kita akan melanjutkan ke tempat proses pemintalan, termasuk pertenunan juga. Karena saya makin penasaran, saya mau lihat ke sana juga Pak. Boleh. Oke, kita mangga lanjut. Pak, ayo. Ya, siap. Bukan sekedar limbah, daun nanas yang dikumpulkan ini disortir berdasarkan panjang dan pendeknya daun, guna menghasilkan kualitas serat daun nanas tersebut. Ini masih belum termanfaatkan dengan baik, padahal salah satu hasil bisa dibuat menjadi serat daun nanas dan bahan baku benang tenun. Dari serat, ditenun menjadi bahan baku kain. Alat yang digunakan untuk penyerutan dan pengerokan untuk memisahkan daging daun nanas, yakni memakai alat dekortikator. Bila serat daun nanas sudah benar-benar menjadi benang dan dipintal dengan baik, bisa dijadikan bahan baku yang lainnya, baik untuk bahan kerajinan maupun bahan baku kain. Para ibu dengan teliti menyisir serat daun nanas ini agar tidak kusut serta siap dipintal, bahkan bisa dijual langsung sebagai bahan benang. Nah, Kang Gilang, ini kan serat yang sudah kering dari pabrik kan. Nah, selanjutnya kita akan proses untuk dihaluskan. Penghalusan ini masih manual menggunakan sisir. Dikerjakan oleh ibu-ibu di sekitar sini. Jadi ini kan masih ada kusut-kusut ya. Nah, nanti akan disisir oleh ibu-ibu seperti ini. Jadi yang kusut-kusutnya akan kebuang, digunting. Dan ini atau biasa kita di sini sebut wes ya. Wesnya. Dan ini pun tidak terbuang. Kita masih bisa manfaatkan. Kita bisa olah jadi bahan kerajinan atau juga jadi kertas. Kita bisa pernah bikin dari kertas gitu. Jadi tidak ada yang terbuang. Wah, sampai proses penghalusan juga ini ternyata ada sisa atau sampahnya ya. Dan ini bahkan masih bisa dimanfaatkan Bisa berarti apa ya? Betul. Oh, ini ibu-ibu yang kerja setiap hari berapa orang nih Pak? Di sini dulu ada 7 orang, tapi sekarang tinggal 5 orang lagi. Nah, biasanya mereka mengerjakannya di rumah masing-masing. Jadi mereka di rumah tapi tetap produktif juga gitu. Yang penting ketika waktunya dikumpulkan harus dikumpulkan gitu. Dan ini contoh yang sudah dihaluskan. Wow. Rapi. Ini bisa langsung dijual atau mungkin kita akan olah menjadi kain tadi. Tapi sebelumnya harus dipintal dulu jadi benang gitu. Jadi diambil perhelai seratnya. Gitu. Saya juga penasaran nih Pak, kalau misalkan tadi kan selain jadi kain tuh suka dibuat apa lagi sih Pak? Kan ini prosesnya begitu detail sampai penghalusan seperti ini gitu Pak. Jadi apa tuh biasanya Pak? Nah, kita juga bisa jadikan kerajinan melalui teknik makram. Oh, beda lagi tuh Beda tekniknya. lagi. Kalau untuk jadi kain itu harus dipintal dulu jadi benang sebelum ditenun. Nah, kalau makram ini paling dijadikan benang tali atau semacam tali agak besar gitu ya, kayak tambang. Dan ini kita sudah dapat standar kualitas ekspor. Nah, ini yang waktu kita ekspor itu ya dengan kualitas seperti ini. Wah. Gitu. Waktu itu ekspor Pak. Jadi dengan kualitas yang sama seperti ini ya. Iya, Jadi akhirnya sekarang standarnya pun Ya, standarnya sudah masih dikatakan. kita tetap pertahankan sebagai standar kualitas serat ekspor. Gitu. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya, karena saya pengen tahu nih apakah juga ada mungkin proses berikutnya. Kan kalau ini mungkin ada yang sudah siap jadi bahan baku untuk dijual. Betul. Ada juga yang tahap untuk dibuat kain ataupun juga kerajinannya. Bapak bisa tunjukkan ke saya juga? Boleh, nanti kita akan bergeser ke tempat sebelah untuk proses selanjutnya. Oke, kita akan lihat ya. Oke, ayo Pak, Ya, mangga. mangga. Mari ibu-ibu. Nuhun Ibu. Pemintalan dan menjadikan kain dari serat daun nanas tentu perlu ketekunan dan ketelitian.
Adanya sambung tenun pada serat daun nanas menjadi dasar dari pemintalan dan menjadikan kain tenun serat daun nanas. Nah, Kang Gilang, tadi kan udah disisir sama ibu-ibu ya. Jadi ini serat yang sudah disisir. Ini kualitas yang paling baik ya. Jadi kita mau memberdayakan ibu-ibu sekitar untuk memperoleh serat daun nanas dengan kualitas ekspor. Ya. Ini sudah bisa kita jual, sudah bisa kita pasarkan atau kita olah lagi. Oke, jadi ini udah siap untuk ke tahapan berikutnya selain dari mungkin ada yang ngambil ini sebagai bahan baku ya. Betul. Malan ya. Ya. Nah, ini disambung dengan teknik sambung tenun. Jadi teknik sambung tenun ini khusus supaya simpul yang didapatkan itu kecil tapi kuat ya. Oh iya. Ya, jadi tekniknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya coba perhatiin Ya, Pak. Siapa tahu ya. bisa nyoba nih Ya. sobat kreatif. Jadi memang untuk pertama memang perlu ketelitian, perlu kesabaran. Nah, sini, kemudian tahan, ini ditarik. Nah, ini tinggal dibuang ujungnya, kita gunting ya, saya gunting. Ini buang ujungnya. Nah, Wah, iya ya. ya sudah jadi helaian serat. Jadi agak samar ya Pak ya, pas Iya. bagian sambungan ininya. Kalau pakai sambung biasa, ini simpulnya besar, makanya nanti akan terhambat di proses pertenunan. Iya. Kemudian di kainnya pun akan simpulnya besar. Iya. Nah, nanti setelah disambung perlai ini kita akan gulung, gulung dalam kon seperti ini. Kemudian nanti ini yang akan menjadi benang pakan di pertenunan. Selendang mungkin ini jadi salah satu yang banyak peminat di kita gitu. Tapi selain jadi selendang ini, kainnya kita bisa kombinasi juga dengan batik, bikin rompi, atau juga kita bikin kerajinan-kerajinan yang kombinasi dengan kulit. Iya. Nah, jadi tas kulit serat daun nanas jadinya. Iya. Ada kemarin kita bikin sepatu juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah jadi kain kan tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya, mau dikombinasi dengan apa. Yang penting serat daun nanas ini sudah bisa menjadi produk yang bisa dinikmati oleh semua orang. Gitu. Nah ini untuk yang mengerjakan tenun sama makram di sini ada berapa orang atau siapa saja? Nah, untuk yang tadi kan nyisir ada 5 orang, yang nenun ada 3 orang, yang minta kalau di sini 2 orang. Nah, gitu. Memang selain di sini ada juga di beberapa daerah yang kita ajak kerjasama gitu untuk memenuhi permintaan ini. Karena waktu saya ada pesanan dari Jepang 28 meter, ini memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan. Wah, karena memang restoran tuh. iya, karena memang PR-nya tuh sebenarnya di sini. Targetnya ya. Iya. Tapi bagi sebagian orang itu menjadi salah satu daya tarik mereka gitu. Beda dengan kain-kain yang dihasilkan dari pabrikan, kan dari industri-industri besar. Iya. Gitu. Karena ini handmade yang banyak melibatkan masyarakat. Gitu. Jadi dia bisa juga berbagi ilmunya, terus Betul. kemudian melibatkan juga dalam sisi pemberdayaannya ya Pak ya. Betul. Masyarakat. Jadi yang tadinya limbah terbuang belum termanfaatkan, kita olah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dengan teknik pemberdayaan, sustainability-nya juga dapat gitu, zero waste production-nya juga kita terus berdayakan gitu. Proses dari daun nanas hingga menjadi kain dan bahkan menjadi pakaian juga menjadi bahan baku kerajinan lainnya yang dipelopori Alan Fiber dari Subang ini tidak terlepas juga dari pihak terkait, yakni Dinas UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
Pak. Betul, Kabid. Mangga, Pak. Alhamdulillah, Silakan. silakan, Pak. Halo Bapak. Ya, silakan, Pak. Wah, betulan sekali nih ya. Ya, alhamdulillah nih kita dapat kunjungan dari Pak Kabid dengan Pak Kasih dari DKUPP Kabupaten DKUPP Subang. Kabupaten Ya. Subang. Yang kebetulan ya beliau juga dulu mentor saya waktu Oh. awal-awal produksi serat daun nanas. Iya. Berarti Pak Hari yang mungkin juga sudah banyak ya untuk bisa mementori orang-orang seperti Pak Alan dan juga Pak Kabid hari ini mungkin yang juga melihat potensi-potensi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Nah mungkin pertama saya ke Pak Kabid dulu. Ini seperti apa Bapak melihat potensi lokal yang ada di Kabupaten Subang yang mungkin bisa juga menjadi kebanggaan sampai dengan go internasional bahkan dilirik gitu, pasarnya sangat luas Pak. Baik, ini saya takjub ya, luar biasa Kang Alan. Ini potensi yang sangat luar biasa sebagai kebanggaan dari kota Subang. Karena kan dulu Subang identik dengan nanasnya. Iya. Jadi hanya dijual buahnya yang mohon maaf harganya tidak terlalu Tinggi tidak terlalu bisa diandalkan, mohon maaf. Tapi dengan orang-orang seperti Pak Alan ini kan luar biasa. Jadi jangankan buahnya yang sekarang sudah diolah menjadi berbagai produksi makanan oleh UMKM yang lain. Nah, beliau mengambil sisi yang lain Ya. dari daun nanasnya ini yang luar biasa yang tidak semua orang bisa. Nah saya juga penasaran nih ke Pak Hari mungkin ya Pak ya, yang selama ini mementoring dan juga mungkin melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Subang. Gimana sih Pak? Dan bahkan mungkin melihat sampai dengan saat ini seperti contohnya Pak Alan gitu dengan karya kreatifnya ini. Kebetulan dulu tuh Pak Alan sebagai pendamping UMKM. Dulu Subang punya, historisnya adalah punya Apsera, Asosiasi Pengusaha Serat Alam. Dulu hanya berkembang di pisang abaka, serat pisang abaka. Nah kemudian berkembanglah dari situ menjadi pengembangan limbah serat nanas. Nah Apsera ini sekarang sudah tidak jalan karena sudah pada sepuh. Nah, ada beberapa penerus untuk meneruskan serat alam ini, serat nanas ini. Nah kebetulan Pak Alan terus mendampingi waktu itu dan alhamdulillah diskusi dengan saya pingin wirausaha. Nah wirausaha dulu mendampingi UMKM keseluruhan, makanan segala macam. Nah, kita fokuskan waktu itu karena Pak Alan emang ada punya dasarnya adalah dari tekstil, sekolahnya di tekstil. Ya kami berdua diskusi pada akhirnya dimotivasi untuk bikin serat nanas. Kuncinya adalah kemauan dari para pelaku UMKM. Karena jika tidak ada kemampuan sulit untuk berkembang. Nah, maka Subang ini kan sebetulnya daerah yang sangat kaya dari sisi sumber daya alam. Nah mudah-mudahan dengan terus kita berkembang, terus ada sokongan dari dukungan dari pemerintah, permintaan-permintaan yang sempat tertunda itu bisa kita penuhi. Dengan demikian kita bisa menjadi salah satu daerah penghasil serat nanas besar. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia. Gitu. Amin. Harapan bersama ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depan lahir sang kreator baru di Kabupaten Subang. Dan tentunya juga Pak Alan terus sukses dengan serat daun nanas ini. Terima kasih ya Pak Alan sama-sama sudah ajak saya untuk lihat produksi dan prosesnya. Pak Kabid makasih, Pak Hari juga makasih sudah berkunjung dan juga menemani tentunya untuk bisa memberikan motivasi. Baik. Dan tentunya ini Sobat Kreatif, salah satu hal yang mungkin bisa kita ambil dari perjalanan saya melihat proses produksi dan juga cerita dari Pak Alan begitu terkait dengan serat daun nanas yang menjadi produk yang sangat bernilai jual tinggi, bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna atau bahkan menjadi sampah ataupun limbah di tangan yang terampil dan juga kreatif serta dengan pemikiran yang apik, ini bisa menjadi sesuatu hal yang berharga, berguna dan juga bernilai ekonomi. Tidak hanya di daerah saja, tapi bahkan bisa menasional, bahkan go internasional. Semoga perjalanan saya di Sang Kreator kali ini juga bisa menginspirasi Sobat Kreatif untuk bisa lebih terinspirasi dan juga berkreasi dengan segala bidang yang ada. Sampai jumpa lagi di Sang Kreator selanjutnya.